Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Taufikur Rahman, NPM 174-155. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian praktek, yaitu mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muklis. Untuk judul makalah dari saya yaitu kesalahan penggunaan ejaan pada teks eksplanasi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Meranggen tahun ajaran 2019-2020. Untuk latar belakang, ejaan sangat sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan maupun dunia sosial. Namun di lapangan banyak hal yang terjadi kesalahan ya, baik itu penggunaan tanda baca, tanda hubung, dan lain sebagainya. Itu dilakukan dengan tidak sengaja maupun disengaja. Ejaan itu merupakan suatu keterampilan dalam menulis yang sudah diajarkan dari tingkat pendidikan dasar ya, pendidikan dasar sampai ke tingkat yang selanjutnya, dengan harapan kelak dapat menggunakan kemampuan menulis di tingkat pendidikan yang selanjutnya. Namun dalam pelaksanaannya banyak peserta didik yang belum mengerti tata cara penulisan ejaan yang benar, sehingga perlu adanya pengulangan di setiap jenjang pendidikan, dan memperdalam lagi pengetahuan tersebut agar nantinya bisa diterapkan di masa studi lanjutan dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkannya dari makalah ini yaitu dapat menambah wawasan atau pengetahuan kami di dalam berbahasa yang nantinya akan sangat berguna di masa yang akan datang. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana kesalahan penggunaan ejaan pada teks peserta didik, teks eksplanasi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Meranggen tahun ajaran 2019-2020. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kesalahan penggunaan ejaan pada teks eksplanasi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Meranggen tahun ajaran 2019-2020. Manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan pada teks eksplanasi peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Meranggen tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya pembahasan ejaan merupakan kaidah cara penggambaran bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Persoalan ejaan bukanlah masalah yang sukar, asalkan penulis atau pembuat teks itu menguasai cara menuliskan kata atau kalimat dengan benar. Dengan demikian, sangat minim akan terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja dalam membuat tulisan. Akan tetapi, penulis harus memiliki kemampuan atau memiliki perhatian lebih terhadap cara penulisan yang benar. Ejaan yang dipakai saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang sering diakrab UEB. Kesalahan berbahasa umumnya disebabkan oleh faktor kompetensi, artinya peserta didik belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakan. Maka dari itu, dalam menghadapi persoalan ini sangat diperlukan upaya untuk meminimalkan kesalahan berbahasa dalam teks cerita inspiratif peserta didik. Hal ini dapat tercapai dengan cara mengkaji secara mendalam seluk-beluk kesalahan tersebut. Pengkajian segala aspek kesalahan berbahasa itu yang disebut analisis kesalahan berbahasa. Seperti itu. Sedangkan menurut Ellis dalam buku Tarigan itu mengemukakan bahwa analisis kesalahan atau sering dikenal dengan istilah anakes
itu suatu tahapan kerja yang digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa untuk mengetahui keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa memiliki hubungan erat dengan pengajaran bahasa, baik dalam pengajaran B1 maupun B2 atau bahasa 1 maupun bahasa kedua. Bentuk kesalahan berbahasa itu terdapat beberapa kesalahan ya. Di antaranya itu ada penggunaan tanda titik yang kurang tepat, lalu penggunaan koma, lalu penggunaan tanda hubung, lalu ada penggunaan huruf kapital yang seharusnya kapital tidak dikapitalkan, lalu penggunaan huruf non kapital yang huruf kapital ditulis huruf kapital namun sebenarnya itu huruf non kapital seperti penyingkatan seperti itu ya, dan penggunaan huruf miring atau istilah-istilah huruf miring itu seperti huruf dari bahasa Inggris misalkan atau bahasa Jawa, karena di dalam bahasa Indonesia itu kan tidak, di dalam kamus tidak ada istilah tersebut, maka itu harus ditulis miring seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, pemahaman peserta didik mengenai ejaan, penggunaan tanda baca, dan penggunaan huruf kurang memahami dan perlu diajarkan lagi ke peserta didik agar lebih menguasai dan memahami ejaan bahasa Indonesia. Di samping itu, dengan menguasai ejaan bahasa Indonesia, peserta didik dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku. Nah, ini yang sering terjadi. Karena peserta didik belum mengetahui secara luas ya apa itu bahasa baku dan tidak baku. Seperti kata apotik yang seharusnya itu apotek pakai e tidak pakai i begitu. Nah, diharapkan lagi peserta didik dapat membedakan mana kata yang baku dan tidak baku pada sebuah kata maupun kalimat. Oleh karena itu, dengan adanya kajian mengenai ketidaktepatan ejaan ini, diharapkan selain mahasiswa dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku, peserta didik juga dapat menulis teks yang tepat dalam menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Nah, demikian pemaparan makalah saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kalau ada kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.